Oh ya, tapi kalau stand up comedy di Samarinda nggak tiarap. Masih ada terus, cuma maksudnya sebelum pandemi juga mereka nggak ada job. Ya, aku nggak mau stand up berseniku tuh di stand up doang gitu passionnya. Aku nggak mau berseni di acara yang begitu karena itu sayang gitu. Makanya aku kerja keras, aku harus cari duit di luar, kayak MC, F&B dan segala macam biar aku bisa jalanin stand up dengan ya aku mau stand up di acara yang aku suka aja gitu. Please welcome Setiawan Yogi. Ada efek harusnya ada efek. Gi, Ya. dari anak metal yang gagal. Gagal Del. Aku nggak gagal loh, mengundurkan diri. Beda ya, gagal Beda, sama ya. mengundurkan Sebelum diri. gagal karena udah tahu pasti gagal nih ke Oh, jadi lu depannya. mengundurkan diri duluan? Mundurin aja. Iya. Sebelum dikatain gagal. Iya. Kan kayak gitu tuh anak band. Dari anak metal yang gagal jadi komika. Waktu Iya. itu gondrong gitu. Gondrong dulu, karena bekas-bekas metal. Bekas metal. Iya. Seenggaknya gagal dalam bermusik tapi berhasil di fashionnya. Iya. Apa tuh kalau anak dulu poser. Poser. Iya. Kalau dulu kamu poser. Kemana-mana pakai kupluk. Pakai kupluk. Nggak, itu dulu waktu metal enggak. Oh, dulu metal nggak? Pas sudah stand up baru kupluk. Baru kupluk. Iya. Oke, Gi. Bandmu tuh apa? Altikumolortis ya? Artikulo. Itu kayaknya susah ya ditasmiahin ya nanti ya. Karena susah juga ngeband itu. Susah. Selamanya. Susah deh. Susah ngeband deh. Tapi ini kita yakin bahas band. Aku rada geli nih kalau bahas itu, Bang. Del, kebayangan misalkan manggung, nonton band, ada band manggung tuh biasanya kan kalau yang mudah disebut ya, contoh ada band bagus di Tenggarong tuh. Kapital ya. Oh, enak ya. Kapital. Enak. Iya. Enak. Kalau ini ST12 pun masih ST12. ST12. Wali, masih enak kan. Artiku. Wah, susah. Kumur jatuhnya nanti. Kumur. Tapi by the way itu jadi pengalaman hidup bahwa Yogi pernah jadi anak metal. Ya, itu goalsnya, Bang. Goalsnya. Jadi goalsnya kalau ditanya orang, kamu bisa ngeband? Wah, gua anak band. Ya, gitu. Iya. Sukses atau enggaknya belakangan. Aku pernah gitu, yang penting. Itu Berhasil goalsnya. nggak berhasil belakangan. Iya, orang kan nggak tahu itu. Nggak tahu. Udah itu jadi komika. Akhirnya komika. Kenapa bisa langsung metal nggak jalan nih, nggak ada rezekinya, nggak ada duitnya? Bukan, Closingnya jauh tuh closingnya. Jauh. Jadi banget. kayak ya dari dulu culture sih kalau lagi nongkrong, kalau di Samarinda itu bahasanya bahapakan. Bahapakan. Ya, kalau kita saling olok-olok gitu. Bacaan deh. Bacaan. Iya, kalau di sini bacaan. Dikacak gitu, Bang. Bacaan. Beda. Lama gitu. Oh, beda. Oh, bukan. Kira itu. Kalau itu mau ikut aku. Sialan. G, berikut terus kembali ke stand up. Jadi awalnya mulai stand up ya nonton waktu itu lagi booming videonya Radit kan. Tapi sebelum video itu aku udah memang sering nonton dulu, Bang, tapi yang luar negeri. Bahkan dulu di Indonesia ada sempet IWL tuh di acara apa sih, Pepeng tuh acaranya namanya. Zaman dulu tuh Pepeng acara. Ada satu segmen IWL. Warna-warni kalau nggak salah ya. Lupa lah nama acaranya. Itu ada stand up dari kecil tuh kayak, ini ngelucu sendiri, hebat juga nih. Karena ngeliat biasanya lawak tuh ngelucu ada tandemnya kan. Iya. Nah, ada ngeliat orang yang ngelucu sendiri, jago juga gitu, suka ngomong. Bahkan kayaknya materinya tuh yang kayak di tongkrongan gitu, kita ngolok-ngolok orang gitu. Maksudnya rumusnya kayaknya sama gitu. Nah, pecahlah waktu itu di Juli 2011 ada video siapa? Radit. Ya, booming. Nah, oh iya ini nih stand up tuh namanya, baru tahu tuh. Namanya oh ini stand up comedy gitu.
tertarik akhirnya kan bisa nih aku begini nih gitu. Yakin aja tapi nggak tahu tekniknya. Akhirnya beraniin diri lah. Waktu itu belum ada komunitas di Indonesia. Aku nge-DM Ernest di Twitter. Dibalas. Dia belum terkenal waktu itu. Tapi dia udah stand up. Udah stand up. Iya. Maksudku ini followernya masih belum sebanyak sekarang kan. Jadi dulu tuh kayak masih ada harapan. Twitter tuh dulu mau kita DM artis pun kayaknya dibalas deh. Iya. Awal-awal Twitter itu. Awal-awal Twitter, benar. Akhirnya dia nge-DM dia cuma, "Bang, kalau kita mau stand up juga kayak gini, bentuk komunitas di Samarinda bisa nggak?" Orang sama dia, "Bisa, kalian kumpulin aja orangnya, bla bla bla," gitu-gitu sama dia. Akhirnya beraniin diri di Twitter bikin komunitasnya di sini. Banyak tuh yang ikut tuh, teman-teman sendiri awalnya. Lucu semua. Nggak ada, Bang. Nggak ada yang lucu. Nggak ada yang lucu. Tujuannya stand up comedy apa tuh kalau nggak ada yang lucu? Di awal nggak ada yang lucu. Di awal Apa nggak ada yang karena lucu. ngetawakan hal yang nggak lucu itu, Kak? Lumayan minimal mentertawakan diri sendiri Iya, dulu. Oke, bapakan ya lah balik ke itu ya. Akhirnya ternyata, wah nggak segampang yang dikira nih gitu. Di tongkrongan banyak tuh teman-teman yang di tongkrongan lucu banget. Ketika stand up di atas ngeblank lah, apalah karena sendirian I itu see, I kan. see. Akhirnya belajar, ya si yang dari terus muncul tuh komunitasnya kita di Agustus. Jadi selisihnya sebulan dari booming di Indonesia. Nah makanya Samarinda tuh masuk komunitas pertama stand up itu ada 3. Termasuk Di yang pertama Indonesia, Samarinda. iya. Samarinda, Jogja, Bandung. Gila cuy. Makanya waktu ulang tahun stand up Indo yang pertama itu yang motong kue tuh perwakilan 3 komunitas ini aku yang motong. Nah perwakilan Jogja juga ada, perwakilan Bandung ada yang motong di Coffee Toffee Hang Lekir di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kamu berangkat Jakarta? Enggak, memang lagi di sana. Oh, lagi di Jakarta. Nah 2012 kita dari 2011 dulu. 2011 belajar tuh open mic tiap Jumat tuh. Di kafe ya? Iya, kafe Zupa Zupa. Dulu sempat yang di sebelah Lebus Warna kan? Apa sih? Itu udah tahun berapa lagi. Di awal-awalnya Zupa Zupa di Juanda 3. Di Juanda 3. Iya, di dalam gitu. Terus udah itu berarti tumbuhlah komunitas. Tumbuhlah komunitasnya, ada komunitasnya dan segala macam. Aku ikut ini audisi stand up comedy Indonesia Kompas TV tuh. Ya. Yang season 2. Ke Surabaya lah. Di Surabaya audisinya dapat golden ticket, tapi nggak lolos. Nggak lolosnya kenapa? Karena nggak ditelepon, maksudnya yang Karena nggak lucu. Di ghosting. Enggak, jadi kalau yang lucu tuh dapat golden ticket. Oh iya. Semua dikumpulin aja golden ticket, habis itu nanti tunggu aja kabar di telepon Kompas siapa. Jadi dapat golden ticket itu cuma membuktikan sertifikasi, ya udah kamu lucu depan Kamu juri lucu. gitu. Oke, berarti tapi belum tentu lulus TV lagi gitu yang ya. milih Oke. gitu. Berarti TV kan pasti milih ini bisa dijual apa enggak gitu. Di ghosting jatuhnya tetapnya. Ghosting. Di ghosting. Terus sempat ini ya, terus sempat di Jakarta gitu ya, berapa tahun gitu? Iya karena diundang Metro, nggak Diundang keterima di ini. Metro ngundang nih open mic. Dulu tuh banyak anak-anak komunitas diundang di open mic. Jadi yang lucu di open mic nanti bakal diundang terus tuh nanti kamu. Gitu. Oh, oke. Iya. Jadi Samarinda tuh ada 3 yang masuk open mic Metro TV tuh. Kamu? Dulu aku, ada namanya Rizky sama Theo Nugraha tuh. Oh, oke. Yang dulu ngeband mutar gitar 10 kali tuh. 10 kali tuh. Iya, Jadi kipas angin 10 tuh. kali. Kan bayangin tuh, mutar gitar 10 kali berapa bar lagu yang kelewatan. itu bukan hebat. Cuma zaman itu keren. Zaman itu keren. Zaman Killing Me Inside. Ini bisa. Ya. Padahal salah satu track lo lupa chord. Jadi aku mutar aja gitu. Lupa aja. Berarti Theo, sekarang Theo noise. Ya, kemarin seniman noise kan. Seniman noise ya. dia, benar. Noise itu seni kah? Enggak, aku nggak tahu. Maksudnya, salah kan bener nih ngomong seniman noise. Ya pemain noise lah. Pemain noise. Ya, seperti itu. Ya. Katanya di gosip ini benar apa enggak sih? Kamu tuh pernah akhirnya ngerosting, ya nggak usah sebutin merek lah ya, Pak Surya Paloh ya katanya. Ulangi. Nggak merek tuh katanya. Tapi lengkap. Kata siapa tuh? Katanya itu yang membuatmu akhirnya dengan Enggak. Metro agak di blacklist, bener nggak Gi? Enggak sih. Maksudnya waktu itu kalau politikus zaman SBY kan kalau nggak salah itu. Itu kita ngerosting politikus semua. Maksudnya yang bukan aku aja, yang lain juga. Ini aman, lumrah dari lah, Amandel, ya. dari Amandel. Enggak. Nggak sempat hilang kan? Takut kan? Aku tuh dibilangin katanya udah di blacklist dari sana tuh ini bad attitude. Oh, itu. Bad attitude. Iya, memang bad attitude. Enggak,
bang, dulu tuh Star Syndrome. Oh, Star Syndrome. Belum Star udah Syndrome. Akhirnya ngaku Star Star Syndrome. Syndrome. Benar, Iyalah, benar. karena kita bambung di Samarinda, Iya. nggak punya kerjaan, nggak punya apa, tiba-tiba langsung diundang ke seluruh Indonesia, Iya. komunitas-komunitas dan segala macam, uang enak dan segala. Ya siapa yang nggak Star Syndrome kan? Iya sih. Benar, Ya benar. harus Star Syndrome. Betul, betul. Kalau nggak, coba waktu itu aku nggak Star Syndrome, nggak ada kesempatan lagi aku Star Syndrome. Iya. Jangan sia-siakan Iya. kesempatan. Jangan sih. Bang Akbar juga awal-awal naik pasti adalah sisi Star Ada, Syndrome. sedikit, Iya. sedikit. Semua orang tuh pasti pernah Star Syndrome, cuma kadarnya aja yang beda. Oke. Benar. Berarti sebentar lagi ada kesempatan ada untuk Star Syndrome. Iya dong, harus dong. Bentar lagi ada centang biru. Balik masih centang biru. Udah centang biru. Belum kak, ya ampun. Amin. Instagram lihat dong. Centang biru. Oke, berarti nggak ada di blacklist gara-gara roasting Enggak, Surya kalau Paloh? di blacklistnya enggak karena itu, karena memang hubungan sama nggak tahu juga ya, dicap gitu tapi nggak tahu juga itu ya karena apa dan segala macam gitu loh. Itu sempat ya mungkin ya sombong aja kali di sana. Dulu tuh aku pokoknya kayak orang baru hijrah lah bang. Ya. Oh, oke, I see. Orang yang baru hijrah tuh loh. Benar, Jadi benar, yang benar. beda sedikit stand up-nya, apa sih kamu gitu-gitu merasa ini loh benar. yang benar tuh ini loh gitu-gitu. Kayak Ya gini wajar loh. lah itu. Berarti setelah Jakarta berapa lama balik Samarinda? Hampir 3 tahun di Jakarta ya. 3 tahun lama cuy. Ya lumayan lah, merantau di sana. Merantau. Duitnya enak. Alhamdulillah enak tuh. Waktu itu enak banget tuh. Waktu itu enak banget. Enak banget. Jadi kayak diundang di komunitas ini, sampai aku tuh nggak nyangka diundang di kota yang aku nggak tahu sebelumnya ada kota itu gitu. Kolaka. Kolaka. Di Kolaka Oke, diundang Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nggak tahu kan? Enggak. Kolaka, bener. Kolaka. Tempat-tempatnya para tabas. Maksudnya kota kelahirannya para tabas. Hampir lah, aku juga di situ hampir dah. Saya tidak tahu. Salah, sorry, saya nggak tahu. Pahit sih, Dem. Ceweknya cakep-cakep. Cakep, di sana, cakep. sumpah. Cakep. Cakep-cakep, putih-putih gitu. Suku Halo, Tolaki tuh. Kolaka. Oh, Tolaki, benar. Suku benar. Tolaki. Benar, mereka bukan Bugis. Bukan, dia Bukan. suku sendiri itu Suku Tolaki. sendiri. Ya. Benar. Nah jadi kayak nggak nyangka, oh ternyata stand up bisa bawa aku sejauh ini nih gitu. Main cewek di sana enggak? Enggak, kan itu riders. Enggak. Tapi bang dulu parah sih, yang kayak cewek alkohol tuh. Ya aku akuin salah satunya rusak mungkin karena itu kali ya. Iya. Mungkin diturunin tuh supaya stop itu. Benar. Kayak alkohol tuh di riders kita ada itu cewek, bahkan cewek tuh aku pernah ada, nggak semua kota tapi pas ada diundang di mana panitianya juga asik gitu kan. Iya. Ya aku minta itu disediain yang gitu-gitulah ada zaman itu. Ada nggak tahu dunia itu Del? Alhamdulillah enggak sih. Parah Del. Jadi kalau kita Nah Bang Akbar nampil kan ada riders tuh. Ada nggak pernah kayak gitu? kalau kita nggak ada di Raiders, di Capital tuh nggak ada Raiders, perempuan tuh nggak masuk. Oh nggak masuk. Tapi itu cuman TW sama Cep biasanya. malah krunya yang minta ya. Nggak bercanda. Biasanya kan memperluas jaringan, kita ngobrol dengan teman-teman yang ada di situ. Biasanya suka ada bang, suka ngopi nggak gitu Del. Ngopi, bener-bener ngopi. Oh, ngopi. Sampai dulu tuh aku pernah gini bang, karena saking keluar kota dan segala macam. Kalau misalnya nih mau ke kota mana gitu kan, kodenya tuh gini di Twitter. Kayaknya bulan depan asik deh ke kota ini. Tapi kisahnya nggak punya teman tuh. Iya, bener. Pancing kan nanti followers kan ada yang retweet zaman dulu tuh. Bener. Lihat kalau ada yang cakep DM. Bener. Itu Biasa. zaman dulu tapi. Kalau zaman sekarang kan pakai Insta Story. Enggak, sudah punya istri. Di Tinder, Kak. Di Tinder. Di Tinder. Yang apa? Akun premium kan? Oh, ada nih bagus. Tapi kalau Tinder capek karena kita harus ngerayu kan. Iya. Mending di micet. Itu nggak pakai intro tapi harus bayar. Langsung. dikasih rate Ya, harga karena kan. everything has a price. Yes. Semua itu ada harganya, bro. Oke, balik ke startup. Gi, banyak orang-orang yang nganggap sepele. Gampang sih, tinggal belajar, tinggal open mic, beraniin diri, punya mental, ngomong, lucu, orang ketawa, jadi. Menurut Ya. kamu? Memang kayak gitu. Emang kayak gitu? Iya, tapi coba aja gitu loh. Tapi Coba aja. Memang begitu stepnya, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah tapi itu. itu stepnya gitu. Jadi kalau ada yang mau kayak ajarin dong saya, ya aku nggak bisa ngajarin. Kamu coba naik panggung dulu. Jadi anak-anak komunitas kalau baru mau masuk ke stand up Samarinda ya, anak-anak kalau bang mau ikut stand up,
Enggak, coba aja dulu, naik Oh, di aja. KD. Kan ada namanya open mic. Open mic, oke. Ada namanya open mic. Kamu coba aja gitu loh. Coba, karena kita nggak tahu kelemahan kita apa gitu. Kadang tiap orang nih, ini nggak bisa stand up, ini nggak bisa stand up. Tapi bedanya ini secara delivery, secara penyampaian yang susah. Kalau ini secara ngebikin materinya nih, ngeplot twistnya gimana. Nah kan perbedaannya susah. Itu bisa diketahui kalau kita coba dulu. Oke. Berarti Gi, tidak semua orang beruntung menjadi komika. Ada yang beberapa kan gagal. Ya aku. Tapi secara komiknya berhasil. Berhasil. Iya. Kamu tuh masuk ukuran. Karirnya enggak. Kamu tuh masuk ukuran famous Gi, di Kaltim cuy, beneran. Oh, enggak. Serius. Enggak. Masuk top atas toh ya. Waduh. Untuk komika. Beneran. Ini bukan gara-gara kamu pakai baju Kapital cuy. Kapital Bor. Tapi di IG ku kan sering aku foto pakai baju Kapital kan. Baju Kapital ku banyak loh. Banyak, Gi? Banyak dong. Ada 4 apa? Kamu suka apa gara-gara kita berteman? Gara-gara fittingnya pas sih. Kaosnya. Gimik aja itu gimik. Enggak memang banyak. Dulu pernah kan aku foto Bang ya. Aku tag tuh. Karena memang fitting bajunya aku suka dan gambar-gambar yang ngingatin oh zaman-zaman metal dulu nih biar ada bau-bau metal ya. Aku sempat metal. Tapi emang baju-bajuku band-band gitu Bang. Band-band Banyak semua, kan ya. kebanyakan. Memang suka lah. Nah, akhirnya orang-orang kan merasa gampang, terus maaf nih ada tadi cerita, Kak kenapa sih kalau nonton acara stand up ngelucu deh lah? Ya kok di Off air. Yang lokalan, Yang Tenggarong. sering kadang-kadang kita Nontonnya di mana? Samarinda. Nonton di mana? Kemarin di mana ya? beberapa kali kita ada. Open mic. Ya gitu. Yang gratis. Ya namanya gratis. Ya sih, tapi kan setidaknya Gratis. ada yang di roasting. Tapi di Tenggarong tuh yang ada yang Sama aja banyak, ya. tetap kayak Tenggarong emang gak ada yang lucu. Iya. Nggak emang iya. Akhirnya kita memang bukan mentertawakan atau meng-underestimate teman-teman komika lokal, enggak. Maksud ada tuh gini, saya menangkapnya. Kita malah menertawakan gara-gara mereka nggak lucu. Iya, sering kejadian. Jadi gini, dijelasin dikit. Mungkin banyak yang orang awam nggak paham tuh gini. Di stand up tuh di komunitas ada yang namanya open mic, ada yang namanya showcase. Bedanya? Bedanya tuh kalau open mic itu emang tempat untuk latihan. Oke. Tempat kita tidak lucu tuh ya harus di open mic. Jangan sampai di showcase. Ya, open mic makanya open mic itu gratis dan siapapun boleh coba. Karena showcase itu berarti yang udah matang Showcase banget itu berbayar. Oke. Ya, nah, kalau kamu nonton show gitu kan, yang pakai tiketing dan yang stand up nggak lucu itu kamu berhak komplain loh. Oh iya. Bahkan kamu Karena berhak kamu spill. udah ngeluarin duit karena gitu Kamu ya. iya, kamu udah effort kan. Kamu ada yang kamu korbankan lah uang gitu kan di situ. Nah, itu perbedaannya gitu. Makanya nggak semua komik bisa show. Tapi semua orang boleh open mic. Nah, ini pertanyaan berikutnya Gi. Ketika teman-teman yang di luar bawa kultur Madura lucu banget, bawa kultur Timur lucu banget, Jawa apalagi, Sunda apalagi. Nah, ketika teman-teman kita di lokal bawa kultur lokal kok nggak kurang lucu Gi? Karena kurang familiar di nasional kultur kita. Iya, bahasa kita tuh kurang familiar. Kalau kayak Madura, Makassar, Sulawesi, terus Jawa dan segala macam itu di TV nasional kita kayak dari kecil kita udah denger itu gitu. Artis Madura ada Kadir dulu, Jawa ada Soima, Sulawesi itu ada siapa ya? Sulawesi Sultan Hasanuddin. Iya. Ada Ardi Maksudnya Chambers. pahlawan Ardi Chambers. Ardi ngapain ya lagi pandemi ini? Kan event nggak ada. Udah nggak ada di Bandung katanya Ardi. Tapi uangnya udah banyak. Udah banyak uangnya. Balik pas stand up ya pas lagi showcase nih. Iya. Tuh Kak Yogi tuh ada materinya atau langsung Ada materi. spontanitas? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Pernah spontanitas tuh? Spontanitas itu komen. Ada nih nggak? Sama Ulfa. Itu anak sekarang nggak tahu tuh. Nggak tahu anak sekarang nggak tahu. Nah, jadi stand up itu sebenarnya itu ditulis. Oke. Jadi Ditulis dulu. Ya kita ada teorinya lah untuk membuat materi itu. Tapi kadang-kadang di lapangan di panggung pasti ada bertambahnya kita spontan dan segala macam biasa untuk riffing. Iya. Jadi riffing itu kita ini kayak misalnya ada orang nge-heckling kita balas tuh riffing namanya pakai P. Nah, ada juga riffing. Riffing itu ngebahas yang sekitar, ngebahas penonton, tempatnya gitu-gitu. Acaranya. Iya. Oke. Itu yang biasa ada yang disiapkan, ada yang enggak gitu. Ya mungkin kalau dipersentasekan 80% disiapkan, 20% spontanitas. Oke. Gitu. Iya Bang.
Iya, ini rumah dari We All. Kato dipancing terus ternyata. Dari sana, we all We All Tenggarong. Tenggarong. Kami semua Tenggarong. Iya. We all love Ini you. enak banget. Ini Gimana lokal ya? lokal. Jadi mereka Tulisannya merasa semangat saya. So stop being insecure. Oh, iya bener. Makasih We Kenapa kamu all. sering insecure? Iya, dengan fisik aku seperti Oh. Manohara ini. Manohara. Akrab dong sama Ini Aryan Seringai. lain. Alias ini bapak saya, mohon maaf. Bukan sama pejabat. Oh, iya. Enggak. Pejabat negara Azerbaijan. Spill dong. Jauh. Kayaknya rame nih kalau di spill Enggak ya. jauh. Bapaknya Aden mirip Aryan Seringai. Oh iya, serius. Aryan Seringai. Banget. Mau lihat fotonya? Nanti kita behind the scene ya. Di belakang kamera aja. Kamera. Enggak nikah dong. Jangan dong, kan kalau nggak nikah nggak ada saya. Oh, kamu anak. Mirip sebenarnya, nasibnya beda. Dan beberapa teman tuh memang akhirnya harus nulis dulu kayaknya. Jadi buat perform. Enggak, semua, Bang. Harus nulis. Semua komik nulis. Nulis dulu ya? Semua komik nulis. Ya, aku tipe komik yang nggak nulis, tapi materi yang kebawakan aku tahu. Nih nulis gitu kan. Kalau teman-teman tuh ada yang nulis bahkan kata per kata dia tulis tuh. Nah, aku memang tidak terbiasa teoritis yang kayak gitu ya, maklum nggak kuliah ya. Tapi aku pernah kuliah 3 tahun doang. 3 fakultas. 3 fakultas. Iya serius. 1 tahun satu fakultas. Iya. Fakultas. Jadi aku jadi maba 3 kali. Lulus. Enggak. Berhenti. Ngerasa bukan passionku aja kuliah ini. Oke. Bukan passion. Pengennya jadi dosen. Iya gitu. Pengen kuliah yang dosennya lebih pinter. Nggak ada ya bang. Lebih pinter stand up maksudnya. Iya. Kadang-kadang nonton Korea tuh yang lagi di kampus misalkan kan. Pengen banget kuliah gitu. Suasananya mirip yang di Ya, Korea. aku juga pengen kembali kuliah tuh. Kalau teman kuliah aku cewek-cewek Korea. Tapi serius kembali ke nulis tadi Ki, teman-teman tuh kan sering nanya, "Bang, gimana sih kalau manggung selalu ada bahan gitu setelah after dari lagu ke lagu tuh kan aku tuh selalu ada bahan." Padahal dulu aku nggak tahu ilmu nulis itu Ki. Iya. Jadi teman-teman komika selalu nulis aku nggak tahu. Jadi aku tuh cerita sama Ato dari awal-awal Kapital tuh aku nulis. Jadi misalkan aku manggung hari ini, tema yang akan kubawakan ini A, B, C. D, aku cuma ngingetin cluenya. Di intro lagu terakhir tuh ketika intro lagu terakhir tuh aku mencoba mereview. Habis itu aku ngomong apa ya? Oh iya. Orang dengerin kita ngomong itu. Tapi di kepala kita mikirin selanjutnya. Apa nih? Makanya kadang-kadang ada yang ngeblank. Karena dia nggak nemu, akhirnya karena panik dan segala macam. Pas sudah lanjut ke next beat, anjing lupa. Gitu-gitu tuh. Benar. Sama sih Bang, Pak. Seni penampil tuh rata-rata mungkin dasarnya mirip-mirip aja kali ya. Iya. Jadi kalau orang yang nggak kenal aku kan gila nih public speakingnya jago banget kalau manggung nih Akbar Tapi nih. disiapkan Bang. Nulis. Sebenarnya nulis. Iya sama, Aku stand up nulis. juga. Jadi aku misalkan tema hari ini aku mau bahas misalkan Manohara diculik kok gitu. Ya. Apa-apa. Jadi aku cuma ngingetin cluenya bensin naik. Premisnya. Premisnya. Ya, kalau Jadi di stand up aku by gitu, premis tuh. Jadi sama. Aku pun kalau mau perform tuh pernah waktu itu perform di Jember tuh 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit. Iya. Itu rekor terlama aku tuh. Stand up 2 jam 10 menit. Kata orang, "Kok kamu apa?" Enggak, itu aku lagi tur dulu nama turku itu Marah Tawa. Aku komika kelima yang tur di Indonesia. Waktu yang pertama kan si Ernest, kalau aku lupa sih susunannya, Ernest, Kemal, Panji, Not Aslim Boy, yang keempatnya aku. Jadi memang ya kenapa aku bisa sampai 2 jam? Ya karena di tiap kota aku materi yang sama dibawain gitu. Cuma di Jember memang agak lama karena memang penontonnya lagi asik banget. Jadi muncul spontanitasnya tuh banyak lah. Pecah banget. Pecah Improv banget. ya jadi. Improv. Itu loh. Ini paling terbangke yang itu tuh yang orang perempuan rambutnya hijau adalah Gimana? Oh iya, launching Debbie Jones. bangke. Oh ini Taman Budaya ya? Itu aku ngakak sampai nangis Ki. Di mic tuh ya. Mbak di endorse P3 rambutnya anjir. Itu hijau deh. Rambut Di endorse apa? P3. Mbak di endorse P3 mbak rambutnya anjing aku ngakak sampai nangis bangke Yogi. Kan kena BPJS. Orang nggak tahu itu hijau BPJS. Orang lebih tahu NU yang hijau. Padahal cewek itu keren tuh. Keren. Nah, cuma kan biar lucu gitu. Biar Nah itu lucu. tuh maksudnya nge-MC pun akhirnya bergunanya stand up dalam hidup tuh ke bawah Bang. Jadi dalam hal apapun aku selalu ternyata stand upku berguna kok gitu.
Kayak itu teknik riffing kan namanya kan, ngebahas sekitar yang begitu-begitu tuh. Itu kan kadang spontanitas, kadang juga template. Ya. Jadi kita udah punya jokes, ketemu orang yang gondrong, misalnya cowok yang gondrong. Ya dimanapun kita ketemu cowok gondrong, jokes itu yang kita lempar. Gitu. Oke. Ketemu kayak Adele. Bukan cowok, Pak. Saya cewek. Sudah cewek nggak gondrong lagi. Kayak apa? Udah cewek gak gondrong. Dan balik lagi ke stand up comedy lokal. Terus teman-teman akhirnya kena pandemi. Nah tuh. Jadi slow lah, akhirnya semua orang tiarap. Oh iya, tapi kalau stand up comedy di Samarinda nggak tiarap. Masih ada terus, cuma maksudnya sebelum pandemi juga mereka nggak ada job. Itu yang saya setuju. Iya. Sebelum pandemi kan yang dapat job itu aja orangnya. Setujunya dalam gini, ketemu beberapa orang anak band tuh nggak gimana ngeluh. Ya nih band bubar gara-gara pandemi. Perasaan dia juga dari sebelum pandemi ada bandnya nggak jalan. Bandnya nggak laku. Maksudnya kamu juga nggak bertahan hidup dengan uang job dari band bukan? Kayak Kapital aja, jobnya oke, lumayan bayar. Cuma kan orang-orangnya nggak bertahan hidup dari uang band aja kan? Mereka punya main job di lain Main job apa? Batubara, sawit, open BO, Spa. pijat Jualin anak orang. Iya, berarti pandemi menciptakan orang-orang yang kreatif. bukan dong. Orang-orang yang konyol. Yang nggak ditanya nggak di apa tuh ngeluh kayak pandemi gini susah nih. Banget. Kenapa? Bandku jarang job. Emang lu sebelum pandemi nggak ada juga. Anjing kamu nggak ada perubahan hidup lo. Kamu tidak tergerus pandemi. Gitu loh. Bener. Nah kalau aku MC tergerus karena memang nggak ada event lagi kan. Dulu aku emang nggak MC wedding. Aku nggak mau MC wedding bang. Itu yang saya tanyakan tadi. Ya Del ya. Kalau saya nikah kamu mau jadi Enggak, aku nggak mau MC wedding kecuali acara weddingmu tuh yang asik gitu. Maksudnya aku pernah MC wedding 3 kali. MC-nya Chris. Itu karena acaranya nggak formal, nggak ada yang selamat datang tamu undangan, nggak ada yang gitu-gitu. Terus MC-nya ada teman dulu namanya Acung. Itu enak tuh acaranya karena memang acaranya di kolam renang kayak gitu-gitu. full party. Full party yang satu itu MC. Oh, gitarisnya Rock Endo, si Dea. Oh iya. Dea. Kirain Rifka bukan? Enggak, kan enggak. Maksudnya angkatannya Bang Akbar gitu ya kan. Dia kalau nggak salah itu aku yang MC tuh. Oke, Gi, kemudian bisnis. Yogi, band komikanya udah jalan, akhirnya pindah. Kok ikut-ikutan jadi bisnis kopi sih, Gi? Kenapa? Kalau dari bisnis inilah entrepreneur ya. F&B aku bukan baru ikut-ikutan. Jadi dari dulu aku F&B bang. Duluan. Ya karena dari stand up tuh belum bisa hidup. Waktu ketika aku balik ke Samarinda, kalau cuma ngandelin stand up nggak makan lah kita. Jadi aku sempat waktu itu jualan di Busam kayak gitu-gitu pernah. Oke. Jual beli HP. Bahkan dari yang hal kecil tuh jual korek. Aku pernah tuh. Jadi baru pulang ke Samarinda, bingung nih mau usaha apa karena stand up udah nggak ada kan, nggak ada pemasukan kan. Jasa korek apa jualan korek? Nggak jual korek, jasa korek kayak gimana? Jasa korek Masih ada kalau jasa korek sekarang saya mau cari kayaknya. Korek tapi jangan dalam-dalam gitu. Ada jasa korek masalah rumah tangga orang. Itu lambe turang. Lambe turang kan jasa korek. Jasa korek rumah tangga orang. Terus balik. Jadi jualan korek, beli cuma di Tokopedia, di sini jual ulang korek Zippo tapi yang KW-KW gitu. Itu pernah tuh, waktu itu kan baru-baru balik di Samarinda, jadi seminggu sebelumnya aku tayang tuh di Metro TV, tapi aku udah di Samarinda, itu kan taping kan. Tayang di Metro TV seminggu ke depannya, aku kan itu lagi jualan korek. Aku antar sendiri tuh bang, nah, itu belinya 15.000, aku jual 50 tapi gratis ongkir. Yang penting aku pokoknya ada pemasukan. Itu dari Jakarta loh gitu. Mak nggak lihat saya tadi malam Nggak ada yang kenal. Nggak ada orang jual di Busam. Oh iya. Waktu itu stand up comedy nggak kayak sekarang lah. Nggak ada yang kenal. Jadi aku beli kuanter tuh. Dia nggak sadar aku yang jual. Kuanter datang, buka helm baru ngasih. Terus dia bilang, Bang Yogi ya? Iya, kok tahu mas? Loh, bukannya kemarin masih ada di Metro TV? Kok sekarang jual korek bang? Ini korek Metro TV. Itu titik terbawah tuh, titik terendah dalam hidup. Dan aku masih bisa senyum.
Tapi air mata sudah ada di sini. Enggak, belum. Oh enggak. Pas balik. Pas balik itu pernah Bang kayak gitu-gitu pernah. Pernah karena keidealisan yang MC nggak mau. Pokoknya aku tuh seniman stand up. Maunya stand up aja yang gitu-gitulah. Sampai akhirnya modal terkumpul jual power bank, modal terkumpul jual beli HP udah tuh udah enak uangnya. Dan akhirnya buka kopi. Enggak. Aku sempat ambil franchise-nya Kopi Ngegas, sorry, franchise-nya Teh 2 Daun. Oh, gitu. duluan Teh 2 Daun sempet? Ya, aduh, udah lama tuh Teh 2 Daun. Baru waktu itu rame. Daunnya layu. Teh 2 Daun. Nah, terus coklat. Oh, Pondok ini. Hatta dulu ada kan? Hatta. Aku bikin brand sendiri, stasiun coklat. Cuma nggak sukses, tapi ada 3 cabang waktu itu. Cuma memang kalah lah sama Coklat Hatta itu. Habis itu es krim Aice. Itu aku yang awal-awal jualan di Samarinda tuh aku tuh. Masih belum, Indomaret belum ada lah. Pokoknya warung-warung tuh belum ada ais. Masih warung Bugis semua. Iya. Daeng. Ya kayak gitu-gitu tuh. Masih pernah. Dan sebelum Kopi Ngegas ini pun sekarang dulu tuh ada Selingkaran. Roti Bang Yoks dulu. Iya. Jual roti itu. Habis jual roti ada kita sama teman-teman bikin kafe namanya Selingkaran. Yang di Jalan Baru itu ya? Sirat Salman. Sirat Salman. Iya. Nah, baru Kopi Ngegas. Jadi kalau ngomong F&B baru sekarang pas pandemi enggak sih, emang dari dulu. Dari dulu. Berarti Selingkaran tutup? Enggak, masih Masih aku ada? ngundurin diri dari situ, ya. Terus kamu buka Kopi Ngegas di Fokus Citra Kopi Niaga? Ngegas. Iya, salah satunya. Salah satunya. Sekarang 3 cabang dah. Bulan ini 4 nih. Bulan ini 4 G? Iya, bulan ini 4. Gila, duitnya banyak berarti. Enggak. Haji Yogi. Enggak boleh, jangan star syndrome kedua kali. Kayak Uber 2 kali. Tapi betul lah, kalau dulu pernah naik itu, sekarang tuh jadi pelajaran aku untuk reminding lah. Benar. Untuk ayo jangan gitu lagi. Ada gitu-gitu tuh. Benar. Jadi kayak selalu suzon sama hidup, Bang. Kalau lagi enak, selalu kayak ayo ada apa lagi nanti nih ya. Jangan foya-foya deh, jangan ini deh. Bener. Gitu. Karena ini Del, mungkin saya tuh mengalami hal yang sama Del, mirip. Jadi zaman Mailbox ketika tour Indonesia. Itu kan go nasional tuh. Go nasional, bayangin 33 kota di usia 19 tahun Del. Wah, masih remaja. Itu nggak star syndrome, sakit sih. Itu wajib star syndrome. 19 tahun. 19 tahun. Umur. Saya 19 tahun baring-baring ya di rumah. Jadi hantu di rumah. Beban keluarga. Kayak apa itu? Bayangin 19 tahun berada di musika, dekat dengan Bu Acin dan orang-orang musika, dapat ilmu, keliling Indonesia, main di TV, main di radio kan. Gimana tuh tinggal di apartemen? Ini kan gila. Sama kamera tuh akrab. Kamera lagi nih. Alhamdulillah gagal beda. Itu karena apa Bang Mailbox? Mailbox Nah, itu karena pecah internal deh. Pecah internal. Iya kan, ya, karena konflik internal tuh. Sebenarnya karena remaja, jadi egonya tinggi semua ya. Iya. Mungkin waktu itu kita disatuin di dalam band yang orangnya tuh beda-beda, ada yang dan metal. pentolan semua. Iya, Jadi egonya tabrakan nih. Egonya tabrakan. Tapi setelah itu kita jadi berteman baik. Dimas bikin Koskutan. Dan masing-masing punya band gede semua ya waktu itu ya. Gitu akhirnya. Mungkin itu hikmah di balik itu. Jadi ketika punya kapital ya udah sama kayak Yogi. Jangan sombong lagi. Iya. Iya kan? Jadi takut. Takut terulang gitu. Gitu. Jadi apa ya? Kebanyakan kita itu ketika berada di titik itu emang udah saatnya bersinar. Nah, itu dia. Kamu hati-hati Del, kamu bentar lagi kecilin biru loh. Saatnya bersinar, hati-hati sombong. tapi ini Bang, gagal yang kayak gitu kayaknya setiap orang tuh kalau menurutku tuh harus ngerasain deh. Bener. Kalau nggak ngerasain dia sudah sombong nih, terus nggak ngerasain gagal, makin sombong. Dia bakal menjadi orang yang sangat-sangat menyebalkan tuh buat manusia. Iya kan? Karena dia sombong nggak ngerasa jatuh kok gitu. Berarti kan jadi orang menyebalkan tuh. Nah, jangan-jangan orang-orang yang menyebalkan sekarang nggak pernah gagal. Atau belum pernah sukses. Belum nyampe tuh. Iya. Saya sih sudah yang kedua, belum nyampe. Belum nyampe aja. Kebanyakan gitu. Jadi ketika baru rilis satu lagu, anjir kayak udah bikin album yang lakunya jutaan kopi gitu kan. Iya, sekarang single-single. Dulu waktu aku kecil kayaknya waktu masih aktif nonton Delta. Iya, Delta. Dari tanggal lagu terbaik. Ya. Itu semua. Ada nggak tahu ya? Iya. Berapa tahun sih ya? Saya 97 Kak. 23. Wah, aku udah di Citra itu. Iya.
Serius. Udah di Citra Niaga itu aktif banget aku di situ. Ada lahir. 97. 97. Iya, orang tua dulu jualan di Citra, Bang. Oh, dulu gitu? Oh iya, dulu jualan Makanya di Citra. sekarang kamu jualan di Citra. Dari kalau kan Jawa kan, Mbah dulu manggil. Mbah jualan di Citra. Pak Ade, Bapak, Tante, Om tuh jualan di Citra. Sampai akhirnya aku nerusin sekarang. Kopi Gas pertama kali buka di Citra. Kamu berarti rombongan yang pertama buka di Citra? Kedua. Yang pertama Sajen, Ha-ha. yang kedua Kopi Ngegas. Kopi Ngegas. Dan waktu itu sempat nge-hype banget, sampai sekarang masih nge-hype. Masih tapi ya agak berkurang lah. Agak Pandemi. berkurang. Iya karena tapi kita buka pas pandemi. Pas pandemi gitu? Iya. Berarti karena Karena apa? otoritas. Halo? Otoritas jasa keuangan. OJK. OJK. Karena kita punya pinjaman banyak. Iya. Masih aman. Masih aman. Kalau kelas gampang lah. Ada laus? Halo sudah? Aman. Terus Kopi Ngegas jalan tahun kedua sekarang. Enggak, baru setahun Bang. Baru setahun. Tahun lalu kan, di bulan Maret. Dan udah bakal 4 cabang. 4 cabang nih, karena ini sih aku buka cabang tuh bukan karena sukses dan segala macam. Dari dulu aku buka usaha F&B tuh nggak pernah bagus lah. Ada Aicha tuh bagus, cuma itu bisnis opportunity lah yang memang ada kita tahu kesempatannya cuma berapa bulan, berapa tahun gitu. Nah baru ini punya brand yang wah jalan nih gitu. Nah mumpung masih jalan ini kesempatan aku belajar di punya aku sendiri gitu. Jadi buka cabang dong, karena aku nggak mau buru-buru franchise. Karena aku yakin nih pasti ada yang ini deh, pasti ada celah sistem gitu. Yeah. Jadi belajar sistem, gimana sih nge-handle berapa cabang gitu-gitu, apa sih ininya, sambil mempersiapkan franchise gitu-gitu. Oke. Akhirnya nemu kan, celahnya banyak lah. Aku nih baru mencat hampir 7 orang. 7 orang gitu? Iya, bermain lah pokoknya. Dan itu Mereka main sama-sama. Iya, Pesta namanya. Aku nggak diajak. Dan laki-laki semua. Jadi waktu lahiran anak kemarin, itu lama nggak keurus tuh, cuma main laporan gitu. Ternyata ada manipulasi stok, penjualan yang misalnya beli yang di harga 20.000, diinput di harga yang 15.000. Kan ada selisih uangnya tuh, nggak kelihatan kalau cuma segelas 2 gelas. Yang kayak gitu-gitu tuh. Oke, menurut Yogi seberapa menjanjikan untuk F&B lokal saat ini? Kayak kopi tadi di Citra. Nggak ada yang menjanjikan sih. Kalau aku ngeliat kopi sekarang ini kayak zaman distro zaman dulu deh Bang. Oke, lagi. Yang langsung banyak tuh. Cuma nanti yang bertahan ya yang konsisten aja. Hukum seleksi alam lah. Seleksi alam gitu. Kalau kopi dibilang aman nggak? Aku nggak bisa nyaranin orang buka kopi aja. Nggak bisa karena lagi hack traffic ini. Kalau kamu bukan fighter jangan nyemplung gitu. Karena keras. Kita aja yang udah mulai duluan, maksudnya aku lebih setahun mulai duluan yang baru-baru buka nih. Baru mulai setahun itu kerasa kok ada yang baru tuh, oh ternyata aku harus ningkatin ini gitu. Nggak ada tamatnya gitu loh. Kalau main Mario Bros kan kita ketemu musuh terakhir, bos terakhir gitu. Kalau kopi nggak deh. Jadi kalau bukan fighter, cuma sekedar punya duit, mending kalian jadi investor lah. Cari orang yang benar-benar itu. Del, tanam. Boleh. Aja Adel. Ufi. Tapi saya maunya karyawannya yang ganteng-ganteng. Iya. Bisa kok cariin. Banyak yang ganteng. Dibina dulu kan, Iya. kader. Dibina jadi ganteng, suka juga sama yang ganteng. Banyak itu. Banyak. Gak kaget itu. Banyak Nggak kaget. Makanya cowok rada bahaya Del kalau main skincare glowing. Si Distorsi punya kopi juga kan sekarang kan? Punya, akhirnya. Nah Bang Akbar kenapa? Nyemplung ke kopi juga akhirnya. Kenapa ya? Distorsi akhirnya main ke kopi juga? Uangnya kelebihan. Anjir, sombong. Ingat loh. Enggak, ini pencucian uang. Sebenarnya kita masih sih bisnisnya yang di tadi Tinder. Human trafficking dong. Sebenarnya ini pas pandemi memang. Ya lagi tiba-tiba ini ya orang-orang kopi banyak yang buka kopi gitu. Kadang-kadang tuh ada orang Bang yang bilang gini, ngapain kamu buka kopi? Udah banyak kopi. Ya kenapa? Nggak ada yang salah kamu ngikuti tren gitu. Nggak ada yang salah. Cuma maksudnya sekonsisten apa gitu. Kan nanti nggak usah kamu cemooh juga. Seleksi alam itu nyata kok gitu loh. Dan ketika buka
jalan sampai awal-awal babak belur juga Gi, karena nggak tahu rumusnya kan, karena kan kita Iya, memang basicnya Otodidak ya? otodidak, musik keras. Nggak di Samarinda juga nggak ada mentor. Nah itu belajarnya dari siapa ke siapa Gi? Pertemanan. Bang. Pertemanan. Tukar-tukaran informasi. Iya, jadi kalau kata orang-orang yang agamis gitu, rezeki itu datangnya dari orang terdekat, itu betul. Gitu ya kan. Jadi kayak knowledge tentang kopi, aku karena berteman sama owner coffee shop, nanya-nanya doang, dan mereka menjelaskan dengan tanpa minta biaya gitu, menurutku itu rezeki luar biasa sih. Banyak istri, banyak rezeki katanya. Salah, banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak rezeki juga. Apa sih itu? Aku nggak berani nih. Belum setahun nih aku. Yogi pengantin baru deh. Oh, pantas masih arum-arum bau-bau mati. Bulan depan setahun nih. Bulan depan Juli. setahun. Iya. Alhamdulillah. Jadi Kopi Ngegas buka 2 bulan waktu itu. Nikah langsung. Rezekinya mah. Yang nggak sempat poya-poya. Sudah dialokasikan ke biaya nikah. Iya. Ke biaya nikah. Itu cara ngerem yang bagus. Cara ngeremnya positif kan. Bener. Coba bayangkan nih Kopi Ngegas kayak gini. Sekarang aku belum nikah. Bisa kayak zaman dulu lagi Star Syndrome memang. Mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Sewa cewek. Kita Kalau ewe. ada uang lagi, nikah lagi. Enggak dong. Enggak dong. Bahagian istri. Iya. Dengan Nikah lagi. mendatangkan temannya. Biar nggak kesepian kalau ditinggal tugas. Enggak lah. Harusnya Oh ya, kan istriku sering tugas nanti tuh kalau udah normal nih. 28 nih dia udah nikah lagi, ini masih udah nikah lagi. Udah kerja lagi. Ini kan lagi cuti hamil kemarin. Cuti hamil. Oke. harusnya kan ini apa tadi Del? Satu Kopi Ngegas, satu istri. Kayak ini Wong Solo. Rumah makan Wong Solo. Kan 4 Kopi Ngegas. Iya ya, aku kok baru terpikir. Ya kan? Boleh deh. Enggak. Aduh. Nggak boleh. Oke, Del. Ini kita lagi ada nih dari Dos Del. Ini apa sih? Brule ini buat teman-teman yang ngebayangin rasanya itu kayak ini nih Gi. Kalau Yogi minum susu, makan permen Alpenlibe. Alpenlibe ya? Iya, permen Alpenlibe. Karamel tuh kan? Karamel Iya. sama minum kopi susu dalam waktu bersamaan. Nah, seperti ini di lidah. Oh, es kopi susu karamel Es kopi dong. susu karamel. Wah, kopi ngegas banget ya. Iya. Kopi ngegas tuh signaturenya kopi karamel. Kopi karamel. Namanya kopi ngegas. Instagramnya Kopi Ngegas apa Gi? Kopi ngegas S-nya 3. Kopi Oh, Ngegas ngegas. S-nya 3. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, adanya di Citra Niaga. Citra Niaga, Jalan Sudirman, Samarinda. Samarinda seberang di Jalan Bung Tomo. Nah, yang keempat ini nanti rahasia masih. Bulan ini buka. Bulan ini buka. Bulan ini buka. Paling 2 minggu lagi lah buka. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Dos, silahkan ke mana tuh Del? Ke @dos_by_hex dan dan @hexjuice. Juice. Oke. Ini dari Bandung tapi kok bahasanya bahasa Kuta ya? Ah iya. Itu apa? Dos. Itu Apa kan artinya, doorstep? Doorstep. Bahasa Samarinda juga itu. Doorstep juga ya? Iya, Sama kayak ya? mau ngeklaim sesuatu kan. Iya. Doorstep. Iya. Doorstep. Nah, itu. Nggak tahu nih sudah dapat dari mana. Doorstep. Aku sih suka namanya ini. Adam Hawa. Adam Hawa. Iya. Adam dan Inul. Iya. Waduh, lucu sekali. itu kan jokes waktu Soeharto belum balik. Adam Hawa, plesetannya Adam Inul. Adam Inul. Padahal kan ada Adam Jordan. Iya. Adam Dan- Ali Salam. Adam Sandler aja udah. Adam Sandler. Adam bisa. Sandler. Gitu dong. Tapi ini Cewek yang salah. keren juga ya packagingnya bang. Keren. Ini Bandung nih. Bandung punya. Oh, Adam Hawa ini bukan Arab ya? Ini kayaknya malaikat subuh deh. Bercanda. Begitu jokes. Jawab. Mahal. Aduh. Jadi host. Atau kita perlu ganti host? Jangan. Kan boleh deh. Jangan. Saya diganti dengan Kak Yogi. Nanti dia rebahan terus. Tidak produktif Oh saya. iya, Kopi Ngegas abis setelah 4 ini buka, kita open untuk franchise. Oke, Iya. buat teman-teman Untuk tuh. kemitraan. Nilainya bisa disebutnya apa rahasia? Murah lah. Murah. Murah daripada Kopi Ria lah. Nggak,
Kopi Ria mahal wajar. Bagus. Karena brandnya udah gede lah. Iya. 22 cabang. Oh iya, ngeri. Ayo orang Tenggarong yang mau franchise. Kopi Ngegas. Silakan Tenggarong boleh. hubungin. Kemarin sempat ada bang, yang nanya di Tenggarong. Cuma dia ngefotoin tempatnya gitu kayak, enggak deh, aku mau cari yang agak itu. Dia pasti takut dengan kopi distorsi. Iya, pastilah. Sombong. Yogi memang brengsek setiap nge-review kopi temennya. Ini kopi enak tapi kayak lebih enak lagi. Pasti nggak mau kalah. Tidak mau kalah. Kita harus placement dimanapun. Iya, benar sekali. Kita harus placement dimanapun. Oke, Gi, kita udah di ujung. Sekarang definisi bahagia hari ini menurut Yogi. Wih, ini Ngeri kayak kan? acara TV gitu ya. Ngeri. Apa sih definisi Jangan bahagia? kasih, jangan kasih. biar dikira ada janji. Tali kasih banget kan? Aku ngeliat ada yang jatuh gini aja bahagia loh. Nanti ada lihat teman jatuh. Kalau teman yang jatuh bahagia. Bahagia. Ini ditanya definisi bahagia, aku jadi inget yang cuplikan-cuplikan potongan videonya si Junot ketika diwawancara itu loh. Iya. Di TikTok kan banyak tuh. Memang itu tujuan kita. Anjing jadi pas ini kan tuh anjing Yogi ternyata orangnya ini. Iya. Iya. Kan julid gitu kan. Padahal kita ngomong kayak gitu coba karena ada kamera, Bro. Gigit dia tapi gini. Kalau aku ini jujur nih bahagia. Bahagia yang satu harus banyak uang. Kalau bahagia tuh aku banyak uang, Bang. Setuju. Nggak bisa karena kalau aku pernah ngerasa dari segi ekonomi kita kurang. Orang-orang sekitar kita tuh nggak respect. Mau kita berbuat baik mereka tuh kayak ya udahlah gitu. Nih perbandingannya gini, mereka respect kita buat baik, tapi kalau ada orang lebih kaya yang berbuat baik yang setara dengan kita baiknya, mereka lebih respect sama yang kaya gitu. Oke. Jadi hidup tuh adalah ekonomi. Ekonomi dulu. Nah masalah itu habis itu yang penting berbuat baik, tidak ngerugiin orang lah intinya. Berarti usaha kaya aja dulu karena bahagia tuh butuh duit. Kalau yang bilang nggak butuh duit bullshit lah. Jadi ketika ada yang ngomong apa Gi? Tidak melulu uang yang membuat bahagia atau ya? Uang bukanlah segala. Kecuali banyak. Kalau ada yang bilang uang bukan satu-satunya variabel bahagia, setuju. Tapi kalau uang bukanlah apa tadi bilang? Uang tidak selalu bisa membuat bahagia. Uang tidak selalu bisa. Kamu nggak pernah banyak uang aja. Bisa uang bahagia. Bawa sini uangmu. Sini uang. Ajari kamu bahagia. Benar sih, benar. Dan kebanyakan orang-orang yang kita bantu, kalau misalkan ini betul kata Yogi tadi, apaan sih gitu kan? Iya, kita ngebantu. Ini ada orang kesusahan. Kita nggak bisa bantu secara materi, kita ngebantunya dengan bantuan tenaga. Tapi ada juga orang ngebantu dia dengan uang. Iya. Dia lebih respect sama yang ngasih uang. Iya. Manusia tuh makhluk materialistis lah. Bener. Iya kan? Iya. Enggak lah, jadi harus, iya kan? Iya. Ada orang kayak ini datang di tongkrongan, hajiku. Hajiku, bosku. Yang miskin datang nongkrong padahal orangnya baik, langsung dibilang, ini nah, datang terus kalau orang mau makan. Kayak gitu tuh. Itu rasisme sesungguhnya. Orang mau silaturahmi dikira nyari makan. Iya, kayak gitu. Pokoknya makanya harus kaya lah. Harus minimal ya secara ekonomi kamu merdeka dulu lah. Merdeka, bener. Iya. Kayak ada nih sering sakit dia. Kenapa tuh? Kalau ngeliat uang hijau matanya. Berubah jadi hijau warnanya. Kalau ganteng matanya bulat jadi Bulat. WP gitu. Berarti orang ganteng, Iya. lihat orang ganteng dan beruang. Sudah menggelinjang. Jadi kesimpulannya seperti peribahasa, lebih baik uang 10 juta tapi merasa cukup daripada uang 1 juta tapi selalu merasa kurang kok ya. Iya. Iya, betul. Realistis. Lagi 10 juta. Tapi selalu merasa cukup daripada uang 1 juta tapi selalu merasa kurang. Assalamualaikum. Oke, Gi, Instagram Yogi apa? Setiawan Yogi. Setiawan Yogi. Jadi buat teman-teman yang pengen say hello atau apapun silakan follow. Buat perempuan hati-hati. Nggak bisa. IG saya udah dipegang istri. Tidak bisa macam-macam. Udah bisa. Perjalananku sudah berakhir. Tidak kayak dulu lagi. Kalau mau masuk busang silakan. Silakan dicoba. Di capture. Pelakor-pelakor yang Pelakor-pelakor direkam ya? direkam. Rekam. Kamu udah berapa kali sama suami saya?
2 kali. Iya. Bisa bilang 2 kali. Cuma 2 kali. Tapi aneh juga kan dia nanya, dijawab kok marah. Iya sih. Tapi kayak kenapa tak? Ya betul sih. Betul. Oh, Tapi 2 kayak gitu. 2 kali tuh Kenapa nggak sekali aja habis itu kamu taubat? Iya. enak. Berarti istri aslinya marah karena jumlah. Karena Iya, jumlah. karena Dua sih. jumlah Kalau 2 ditanya kali. kamu kenapa marahnya, dia pelaporin sampai 2 kali. Kalau sekali sih aku nggak apa-apa. Gitu. Nah, iya. Hilap kan jadinya Benar, kan. benar. 2 kali berarti bukan hilap. Benar. Seperti itu sih kebanyakannya. Dan tapi kenapa cuman pelakor yang disalahin ya? Sebenarnya. Ini apa sih itu nih? Ini mungkin ya kita nggak tahu Ini di cewek belakang, nih, di belakang layar ya. Mungkin suaminya udah selesai juga. Iya. Dicekek, dia apa-apain terus. Nggak, tapi merasa- ada, aku pernah ini si istri sah ini marahnya ke pelakor doang, Oh, ada. bukan ke suami. Ya, Ada tuh yang banyak kayak gitu sih kak. Cuma kalau doakan bala ya, terjadi nih doakan bala nih, dua-duanya tak selesaikan. Diperas. Diperas ya. Cekek, diperas, Kayak kanebo. digiling, Dari pentol. digiling, dikasih pakai sendok. Pentol. Buat bakso kita habis. Zaman kapan pentol masih buat pakai tangan? Ada mesinnya bro. Kabupaten. Mohon maaf nih, di sini acara siapa ya? Ini saya yang di roasting. Astagfirullahaladzim. Ada mesinnya pentol. Tradisional kan? Iya betul. Homemade, Iya. homemade. Ya yang nggak perlu cuci tangan kan? Enggak, harusnya jawabanmu ke Yogi, mentahnya aja dipegang enak, apalagi yang masak. Oh iya, itu harusnya. Jawabannya. Komedi gitu ya, Komedi. Oke, Yogi, thank you berat. Thank you udah diundang kita jauh-jauh podcast. jauh-jauh dari Samarinda dan semoga semua bisnisnya lancar, Amin ya Allah. berkah. Amin. Ya bukan pandemi yang disalahin, tapi justru dengan pandemi semua orang jadi survive dan pesta pora mencari percuanan dalam bentuk lain. Amin. Oke, Adel. Ya. Kaget dia. Ini kan direncanain nih. Kaget gitu dia. Dia tak jarang tuh Oh. kayaknya nggak usah deh bahaya. Langsung disuruh. Posting, Ditodong bro. posting. Kita di episode sebelumnya janjian sama Ato. Adel, yuk kita jebak-jebak dengan pertanyaan. Dia kebingungan nih, kali ini aku jangan dijebak dong. Tidak ada di briefing. Gak ada briefing dah. Nggak ada. Mohon maaf nih. Listen Del. Terakhir sini. Habis itu aku masuk. Anjing. Cara Yahudi memasuki suatu negara kan gitu Benar, kan. benar. Listen aja kamu di sana disakitin. Iya. Orang itu udah keluar, aku dong masuk. Iya. Sumpah saya meh ya. Oke, thank you teman-teman. Saya Akbar Haka. Saya Rizka Adelia. Saya Setiawan Yogi. Thank you. Sampai jumpa.